Halo konten muda, kembali lagi di konten Kulsos, kuliah sosial media bersama YAI Muda Komisariat Malang Raya. Pada konten sebelumnya kita sudah membahas mengenai akuntansi keperilakuan. Nah, pada saat ini kita bahas apa nih Kak? Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang pemilu yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di tengah masyarakat nih. Oke, dan sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai akuntansi di era pemilu, kita lupa satu hal nih Kak, kita lupa jargon. Oh iya, kita jargon dulu ya. Oke. YAI Muda Komisariat Malang Raya, Muda, berani, berintegritas. Nah, pada video kali ini kita berdua bakal ngebahas bagaimana sih transformasi akuntansi di era pemilu. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, ada baiknya kalau pertama kita bakal ngebahas tentang definisi umum tentang istilah-istilah yang berkaitan di pemilu nih. Oke. Nah, yang pertama itu adalah kampanye. Mungkin kita udah ngajarnya mendengar kata kampanye itu. Nah, apa sih kampanye itu? Kampanye itu sendiri merupakan program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu ataupun juga pihak yang dipilih oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih nih atas pilihan mereka. Oke, nah Kak Angel tadi sempat menyinggung sedikit mengenai peserta pemilu. Nah, siapa saja sih peserta pemilu yang akan hadir di pemilu itu? Yang pertama ada partai politik untuk anggota DPR. Yang kedua ada anggota DPRD kabupaten atau kota. Yang ketiga ada anggota DPRD untuk provinsi. Dan ada juga namanya untuk perseorangan yang dimana mereka ada di pemilu anggota DPD. Dan yang terakhir mungkin kita sudah mengenal ya, itu adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, yang ketiga adalah dana kampanye. Tadi kan ada kampanye, sekarang ada dana kampanye. Apa sih dana kampanye itu? Merupakan aktivitas penggalangan dana ataupun pengeluaran partai politik dalam melakukan kampanyenya untuk bersaing dalam pemilu. Nah, dalam proses dana kampanye sendiri itu ada regulasinya nggak sih Kak? Waduh, masa sih nggak tahu ya? Tentunya kalau ada berkaitan dengan dana-dana, pasti ada regulasinya. Nah, yang pertama itu regulasinya diatur dalam Peraturan KPU nomor 18 tahun 2023, yaitu pada pasal 17, 42, dan 66, yang singkatnya itu berkaitan dengan bahwa pasangan calon maupun calon DPD, DPRD yang mencalonkan diri dalam pemilu itu harus memilih salah satu staf yang memiliki latar belakang akuntansi ataupun memilih salah satu kantor akuntan publik untuk melakukan laporan keuangan dana kampanye mereka. Oke. Selanjutnya itu ada diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Dengan penjelasan dari Kak Angel tadi, aku udah mengerti nih mengenai dana kampanye, regulasi dana kampanye itu apa. Tapi aku masih pengen tahu terkait tahapan-tahapan apa aja yang ada dalam dana kampanye itu. Nah, untuk tahapan-tahapan dalam dana kampanye ini kurang lebih sama dengan pendanaan lainnya. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada pembukuan, pelaporan, dan audit laporan. Nah, jadi dalam pembukuan ini diketahui bahwa dana kampanye berbentuk uang wajib yang ditempatkan pada satu rekening khusus nih. Namanya itu rekening khusus dana kampanye atau RKDK sebelum nantinya digunakan untuk keperluan kampanye. Nah, tahapan kedua adalah pelaporan. Jadi kurang lebih ada 3 laporan yang harus dibuat oleh pendanaan kampanye. Yang pertama adalah LADK ataupun laporan awal dana kampanye. Yang kedua adalah LPSDK atau laporan pemberi sumbangan dana kampanye. Yang ketiga adalah LPPDK atau laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Nah, setelah dilaporkan ini tentunya harus diaudit dong. Sebagai pengelolaan keuangan dikatakan akuntabel ketika telah diaudit oleh audit independen atau KAP sendiri. Nah, setelah mengetahui ini tentang tahapan-tahapan dari dana kampanye sendiri, kita mengetahui bahwa syarat utama kepercayaan publik terhadap partai politik adalah sistem pendanaan politik yang transparan dan akuntabilitas. Nah, apa sih Kak transparansi dan akuntabilitas itu? Oke, nah, transparansi itu adalah sebagai suatu prinsip yang berhubungan dengan pejabat publik, organisasi sektor publik, dan juga parpol lah ibaratnya kita bisa, kalau kita bisa tahu kan, yang mana mempunyai kewajiban untuk bersifat terbuka, dapat diprediksi, predictably, dan dapat mudah dipahami dalam mempromosikan atau mengajak partisipasi publik dan akuntabilitas. Nah, apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas artinya memastikan bahwa para pejabat di organisasi sektor publik, termasuk parpol dan organisasi sukarela, itu bertanggung jawab atas segala tindakan yang mereka lakukan dan juga siap menerima konsekuensi akan tindakan yang mereka lakukan tadi. Dan juga informasi juga harus disediakan secara kurun waktu yang tepat karena akan digunakan untuk menganalisis dan evaluasi ketika terjadi tugas atau komitmen itu tidak dipenuhi oleh para pejabat publik tadi. Nah, dalam menciptakan akuntabilitas keuangan dana kampanye terdapat beberapa indikator di dalamnya. Yang pertama untuk parpol, ya kita perlu membuat yang namanya rekening khusus. Tadi Kak Angel sudah sebut terkait rekening khusus. Yang kemudian ada pencatatan keuangan. Yang ketiga ada daftar aktivitas pengeluaran. Yang keempat ada audit laporan keuangan. Yang kelima ada laporan keuangan dapat diakses secara mudah oleh donator. Yang
Yang terakhir adalah laporan keuangan dapat diakses secara mudah oleh publik, masyarakat, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada KPU nih. Jadi dalam KPU itu ada laporan awal, daftar sumber penerimaan dalam bentuk uang, daftar sumber penerimaan dalam bentuk barang dan jasa, laporan keuangan yang mengacu pada peraturan KPU tadi, dan laporan saldo akhir, serta yang di akhir ada laporan pertanggungjawaban ke KPU. Setelah itu, dana kampanye yang berbentuk uang wajib dimasukkan ke rekening khusus dana kampanye untuk digunakan sebagai kegiatan kampanye. Nah, dalam pembentukannya sendiri itu terdapat ketentuan-ketentuan di dalamnya, yaitu untuk paslon capres dan cawapres, RKDK-nya atas nama pasangan calon. Yang kedua, hanya satu nomor RKD yang dikelola oleh tim kampanye nasional. Untuk pencalon DPD itu atas nama calon DPD. Dan untuk partai politik, RKDK-nya atas nama partai politik dan terpisah dari rekening parpol. Yang terakhir itu hanya satu nomor RKDK yang masing-masing parpol, tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten atau kota. Nah, wajib membuka RKDK di bank umum paling lambat 3 hari setelah peserta pemilu ditetapkan. Gitu, Pak. Nah, masih berkaitan dengan RKDK nih, ternyata terdapat modus-modus loh dalam RKDK itu sendiri. Nah, yang pertama adalah modus bahwa penerimaan dana kampanye yang melebihi batasan sumbangan dana kampanye dari pihak lain perseorangan dengan teknik memecah-mecah transaksi sumbangan. Dan yang kedua itu adalah mayoritas kondisi RKDK hanya untuk sarana penampungan dan kamuflase transaksi. Dan yang ketiga adalah penyetoran tunai dalam jumlah signifikan sehingga tidak teridentifikasi profil penyumbang dana itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada penjualan falas dalam jumlah signifikan dari peserta pemilu maupun petugas partai. Modus yang digunakan adalah cash to cash maupun cash to account. Selanjutnya ada pemanfaatan secara rekening lainnya yang tidak terdaftar sebagai RKDK dan digunakan untuk sarana penampungan dan penggunaan dana. Yang terakhir ada penerimaan dana kampanye dari pihak perseorangan kepada caleg ke rekening pribadi calon dan tidak melalui mekanisme RKDK serta melebihi batasan sumbangan dana kampanye. Nah, itu dia modus-modus yang ada dalam RKDK. Nah, selanjutnya kita dari tadi bahas pemilu-pemilu aja, tapi kita nggak ada bahas tentang akuntannya gitu. Jadi apa sih Kak peran akuntan dalam pemilu itu sendiri? Nah, peran akuntan dalam pemilu ini itu memberikan edukasi untuk masyarakat sebagai integritas menjalankan tugas yang sesuai dengan core value terhadap standar dan kode etik. Sebagai penggerak dalam meningkatkan demokrasi, sebagai verifikasi atas bukti transaksi. Nah, selanjutnya ada loh, selain akuntan juga ada peran auditor dalam dana kampanye itu. Kamu tahu nggak? Baru tahu aku ternyata ada auditor dalam pemilu itu sendiri. Nah, tentunya ada dong. Nah, peran auditor dalam dana kampanye itu adalah sebagai kepatuhan yang meliputi pemeriksaan bukti di mana penyesuaian antara aktivitas yang dilakukan dengan standar. Dalam menaudit dana kampanye melibatkan 3 pihak, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Kantor Akuntan Publik atau KAP. Nah, tugas dari auditor itu ngapain sih Kak di kampanye? Nah, auditor harus melakukan analisis terhadap seluruh proses pengelolaan dana pemilu, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pada pelaporan. Auditor juga harus melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian internal yang ada, seperti kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, Ibu Buare nih teman-teman, ternyata auditor itu bukan hanya di perusahaan-perusahaan aja, ternyata ada juga di pemilu nih. Betul. Ya. Aduh, sedih juga nih Kak, karena kita ternyata udah mau selesai. Betul. Tapi nggak apa-apa sih, karena kita bakal bisa bertemu di konten-konten khusus lainnya. Oke. Kita bisa ketemu ya Kak, masih bisa ketemu. Oke. Sampai jumpa di kursus yang akan datang. Pantau terus media sosial IAI. Dah. Bye.